Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Hasana, NIM 2248201176 dari kelas 6D Farmasi, akan mempresentasikan materi tentang nutraceutical dengan dosen pengampu Pak Hari Ade Saputra, MSI. Yang pertama itu pengertian nutraceutical, yaitu jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia di dalam makanan. Selanjutnya, terdapat 3 faktor akan mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh. Yang pertama itu ada jenis kelamin, usia, lingkungan. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutika. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengingat reseptor diantaranya asam pentanoat yang terkandung dalam minyak ikan. Nutrien yang paling banyak dikenal mengandung antioksidan dan vitamin, contohnya seperti vitamin E mencegah penyakit Parkinson dan vitamin C mengandung antioksidan dapat menembus penghambat darah otak. Fitokimia itu merupakan bahan kimia kompleks terutama pada buah-buahan dan sayuran. Fitokimia dengan khasiat antioksidan buah-buahan berwarna terang karena mengandung promotor. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung klorofil. Adapun fitokimia karotenoid membuat jagung menjadi kuning, wortel jingga kemerahan, dan tomat berwarna merah. Sekitar separuh 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Hanya beberapa karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. Pemanasan, pemotongan atau pencicangan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah diserap minyak. Di dalam aliran darah, karotenoid diangkut ke dalam partikel kolesterol yang paling kaya akan lipid. Adapun likopen, bahan fitokimia yang disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme manusia tidak dapat membuat likopen, jadi harus mengkonsumsi buah-buahan dikenal sebagai antioksidan. Perannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat dari kemampuan B-karoten dan 10 kali lipat dari kemampuan B-tokoferol. Mengatur komunikasi gap junction antar sel, berperan dalam sejumlah reaksi kimia yang dapat mencegah karsinogenesis dan antigenesis dengan melindungi biomolekul penting untuk sel, termasuk lipid, protein, dan DNA. Adapun lutein dan zeaxanthin. Lutein adalah suatu xanthofil dan satu dari 600 karotenoid yang ada di dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung sebagai antioksidan. Zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam, berperan dalam melawan radikal bebas yang berkaitan dengan stres oksidatif dan kerusakan retina sehingga dapat membantu dan mencegah katarak. Adapun karotenoid astaxanthin. Astaxanthin tidak ubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia. Digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar UV ultraviolet. Adapun jenis-jenis produk bahan alam yang digunakan sebagai nutraceutical, yang pertama itu produk bahan alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kepada kandungan fitokimia dengan metode analitik untuk mendukungnya. Yang kedua ada produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasi. Yang kedua itu ada kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan itu atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka, suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah yang pertama itu ada jenis bahan pangan atau makanan. Yang kedua itu ada kondisi lingkungan rusak. Selanjutnya ada tanda-tanda kerusakan itu dari tekstur, dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, ubi jalar. Tekstur dari lunak menjadi keras, contohnya ada tepung. Dan tekstur dari kentang menjadi encer adalah contohnya telur, produk-produk jelly. Rasa menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik. Adapun klasifikasi bahan pangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu bahan pangan mudah rusak, bahan pangan agak mudah rusak, dan bahan pangan tidak mudah rusak. Selanjutnya ada penyebab. Bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim, aktivitas serangga, kandungan air dalam bahan pangan, suhu udara, sinar waktu penyimpanan. Jenis kerusakannya ada kerusakan mikrobiologis, kerusakan fisik, kerusakan kimia, kerusakan biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan yaitu yang pertama pengawatan suhu tinggi. Pengawatan suhu tinggi merupakan
Metode pengawetan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat membunuh mikroorganisme patogen dan untuk mengaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Yang kedua ada pengawetan kimia. Digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dan yang ketiga ada pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawetan bahan pangan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan algi akan terhambat sehingga bahan pangan menjadi lebih tahan lama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.